Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau share ya cerita saya kejadian di hari ini. Saya hampir saja ditipu. Jadi begini ceritanya kawan-kawan, kronologi kejadiannya. Jadi tadi malam ada telepon masuk, terus atas nama Pak Polisi Ramot Manurung. Nah, jadi saya angkat kan, saya kira ada keperluan mengangkut barang atau material. Setelah saya angkat, dia ngomong, kita langsung pada intinya saja ngomongnya ya. Dia ngomong, Bapak YouTube tahu nggak, katanya punya relasi nggak untuk alat berat, karena di sini katanya ada temannya yang mau mencari alat berat sekitar 3 unit atau 4 unit. Maaf, saya bilang, saya kalau masalah alat berat saya tidak ada relasi karena itu bukan pekerjaan saya. Oh ya, nanti kasih kabar ya, katanya kalau ada dengar-dengar orang mau jual alat berat, karena ini orang ini butuh mencari alat berat. Tadi pagi sekitar jam 9 dia ada nelpon lagi. Saya angkat. Ya, selamat siang, ada apa? Saya bilang. Dia bilang begini, Pak Haji, ini saya sudah ada alat berat, sudah ketemu. Terus dia bilang begini, Pak Haji, kita bisa kerjasama. Jadi ini ada alat berat, sudah kami cek kemarin sama yang mau si pembeli. Jadi dia ini sudah naksir sama alat berat ini. Jadi kalau saya jual, atas nama saya yang jual, jadi katanya dia nggak enak karena sudah akrab sama si pembeli itu. Nggak enak kan, dia minta untung. Jadi dia bilang disuruhnya saya seolah-olah yang punya alat berat. Oh, saya bilang saya nggak berani. Saya takut-takut nanti legal barangnya. Enggak, katanya. Pokoknya Pak Haji yakin saja, karena saya ini kan abdi negara, salah satu polisi di Puruk Jauh ini. Gak mungkin saya, katanya, untuk menipu lah, karena saya kan aparat. Ya, tapi saya bilang saya ini nggak bisa tawar-menawar, gini aja Pak Haji tinggal ngomong saja dan saya arahkan. Ya, terus bagaimana cara ngomongnya? Jadi dia bilang gini, nanti saya kirim nomor sama Pak Haji yang nelpon, namanya Pak Hendrik Wijaya. Dia ini orangnya nggak omon-omon, dia kalau mau beli dia langsung beli, katanya. Mudah-mudahan ini jadi, katanya, rezeki kita. Jadi ini harga ekskavator ini katanya 400 juta. Jadi ini seolah-olah Pak Haji yang punya, jadi dijual 600. Jangan kurang dari 550 juta, paling mentok 550 juta. Jadi coba sampean telepon, ini kan dia bilang tadi kan ini orangnya orang suku Cina keturunan. Saya telepon, ngomongnya memang logat-logatnya agak Cina. Namanya Pak Hendrik Wijaya. Nah, ini nomor teleponnya yang ini saya Pak Hendrik Wijaya. Ada apa? Ini saya YouTube kebetulan yang punya unit alat berat kemarin yang kalian cek. Oh iya Pak, saya sudah naksir sekali sama unit itu karena sudah saya cek semuanya bagus, masih 80% katanya. Nah, itu dijual berapa Pak Haji? Ini saya bilang, kalau sampean mau beli saya jual 600 juta. Apa nggak bisa kurang lagi Pak Haji? Dibilang lagi lah. Saya bilang itu sudah mentok. Ini aja Pak Haji, saya beraninya 540 juta. Janganlah kalau 540, saya bilang kan sesuai arahan Ramot palsu tadi. Gini aja saya bilang, harganya 570 juta. Kalau sampean memang mau beli. Gini aja katanya, 550 juta, dibilang Pak Hendriknya tadi kan. Gini aja biar sama-sama deal, saya bilang 555 juta, bagaimana? Oke, jadi katanya. Terus bagaimana katanya masalah alatnya, pengambilannya? Begini aja, kalau sampean memang jadi, saya bilang urusannya sama Pak Ramot, karena saya ini lagi di luar kota sesuai arahan Pak Ramot yang penipu tadi. Oke. Saya telepon lagi Ramot palsu tadi. Saya bilang, halo, bagaimana Pak Haji? Sukses, saya bilang, tembus 550 juta. Lalu dia kegirangan, syukur, katanya kita dapat uang hari ini. Nah, ini terus saya ngomong sama Pak Ramot, sekarang kan tugas saya sudah selesai, untuk masalah harga kan deal. Iya Pak Haji, tapi nanti belum ini lagi katanya masalah pembayarannya.
nanti kamu telepon dulu Pak Hendriknya, masalah pembayarannya bagaimana, apakah kontan atau TF. Oke, saya bilang, saya telepon lagi Pak Hendriknya, halo Pak Hendrik, ini kalau jadi nanti unit alat berat ini bagaimana pembayarannya? Oh, kalau kita uang cash nggak bisa katanya uang sebanyak itu, jadi tolong kirim nomor rekening Pak Haji. Jadi kita biarnya pakai transfer saja, TF kan biar aman. Oke, saya bilang. Putus telepon. Saya telepon lagi Ramot Pasu tadi, dibilang transfer. Nah, kalau begitu Pak Haji bilang Ramot Pasu tadi, tolong kirim segera nomor rekening sampean. Kirim segera nomor rekening sampean ke Pak Hendrik tadi, biar cepat beres urusannya. Saya kirimlah nomornya, nomor rekening saya. Terus diteleponnya lagi Pak Hendrik tadi, oh ini nomor telepon, ini nomor rekening Pak Haji ya, nomornya sekian sekian sekian, banknya BRI ya. Jadi begini Pak Haji, saya bisa kirim ini, saya bisa kirim uang ini, pelunasan bayar harga unit ini, tetapi harus ada dokumennya, dokumen resminya, harus surat-suratnya. Oh oke, saya bilang. Terus ini tim saya, istri saya sama tim saya sudah datang ke PT untuk pengambilan alat. Oke, siap, saya bilang. Ya, deal ya kita. Kalau dokumennya ada, alat beratnya sudah saya bawa. Kalau dokumennya sudah di tangan istri saya, langsung saya transfer uangnya 555 juta. Oke, saya bilang, siap. Terus saya telepon lagi si Ramot Pasu tadi. Begini Pak, bilang dia oke pembayarannya, tapi menunggu kalau dokumen surat-suratnya alat berat ini sudah ada di tangan istrinya. Waduh lah, bilangnya, ini katanya kita harus bayar dulu sama PT ini, perusahaan ini, harganya 400 juta. Tapi tenang saja, saya yang bayar 400 juta, nanti kalau sudah lunas kan keluar dokumennya baru kita kasih ke istrinya. Dan ini saya bilang, Pak Ramot, tim mereka sudah datang ke PT sama istrinya mau pengambilan alat berat itu. Oke, siap. Nah, terus ceritanya setelah itu telepon lagi si Ramot Pasu dan ini. Dia bilang, Pak Haji, ini nomor rekening apa bendahara PT tadi, perusahaan tadi. Jadi sampean telepon seolah sampean yang mau beli alat berat itu. Nah, jadi masalah pembayarannya bisa kita TF nanti. Oke, dikasihlah nomor telepon. Ini saya bendahara dari perusahaan. Ada apa? Oh, ini saya YouTube. Saya mau beli alat berat yang kemarin dicek. Oh ya Pak, oke, siap. Jadi ini harganya 400 juta. Dokumennya keluar kalau sudah cash pembayarannya. Tolong Pak, kirim nomor rekening Bapak, rekeningnya, biar saya bayar langsung. Saya bilang kan, sesuai arahan Pak Ramot Pasu tadi. Setelah itu dikirim. Pak Haji bilang Ramot, nanti saya transfer. Setelah itu ditransfer, dia kirim buktinya, bukti resinya bahwa yang 50 juta. Nah nanti Pak Haji minta tanda jadi sama Pak Hendrik. Nah tapi minta tanda jadinya jangan dipaksa. Misalnya kan ini kan kurang 150 juta lagi pembayaran kita. Jangan dipaksa 150 juta. Biar seberapa dia bayar, 100 kah katanya. Nanti kita cari lagi sisa 50 juta untuk pelunasannya. Oke, saya bilang. Dan ini Pak Haji, kita ini untungnya bagi dua. 155 juta bagi dua berarti kita lebih untungnya sudah 75 juta satu orang. Alhamdulillah, saya bilang kan. Tapi saya ini sudah berpikir kok enak sekali caranya mencari uang. Sudah agak curiga sedikit. Terus sampean telepon dulu Pak Hendriknya minta tanda jadinya. Nah, misalnya sampean minta 150 juta, kalau dia kasih berapa jangan dipaksa minta 150 juta. Seukuran dia ngasih tanda jadinya saja. Oke, siap Pak Ramot bilang. Saya teleponlah Pak Hendrik Wijaya. Pak Hendrik Wijaya, masalah alat berat ini supaya kita deal, saya minta tanda jadinya. Oh bisa, berapa Bapak Haji minta tanda jadinya? Saya bilang mintanya 150 juta. Oh, kalau segitu Pak Haji, istri saya yang datang sana tadi
tidak membawa uang sebanyak itu. Mungkin cuma 100 juta. Sesuai arahan Pak Ramot tadi, jangan dipaksakan. Oke, Pak Hendrik, 100 juta itu juga apa-apa. Ya oke, nanti ya, saya kirim. Setelah itu, saya telepon lagi Ramotnya. Pak Ramot, yang Ramot palsu ya. Ini uangnya tanda jadinya cuma 100 juta. Berarti kita masih kurang 50 juta. Tapi kirim dulu tanda buktinya bahwa saya transfer tadi kan 250 juta. Kirim dulu ke bendahara tadi, Pak Hendra Kusuma kalau nggak salah namanya. Nah, saya kirimlah. Terus di teleponnya saya, ini sudah masuk Pak Haji, segera dilunasi biar dokumennya keluar dan alatnya bisa keluar. Oke, bilang, saya telepon lagi Pak Ramot, ini dia minta pelunasan katanya. Terus ada lagi masuk, ini tanda bukti bahwa 100 juta sudah ditransfer ke rekening bendahara. Ditelepon lagi saya sama Pak Hendra Kusuma, bendahara palsu tadi. Katanya oke, ini sudah 350 juta, masih kekurangan 50 juta lagi. Tolong segera dibayar pelunasannya 50 juta. Akhirnya oke, saya bilang. Saya telepon lagi lah Pak Ramot, saya bilang ini kekurangan 50 juta. Bagaimana ya Pak Haji? Saya ini uang saya ini sudah habis limitnya, nggak bisa lagi mengeluarkannya. Bagaimana Pak Haji mencari 50 juta, saya bilangnya, untuk pelunasannya. Paling 1 jam lagi kita cair, kita ini lumayan hasilnya 75 juta. Saya bilang, maaf Pak Ramot, saya ini nggak punya uang sebanyak itu. Karena saya ini cuma buruh. Karena saya sudah curiga, kan agak curiga sudah. Gini aja Pak Ramot, sampean aja yang bayar 50 jutanya itu mengusahakannya. Saya terserah saja berapa sampean beri komisinya. Karena saya tidak punya uang sebanyak itu. Jangan Pak Haji, jangan menyerah dulu. Cari dulu. Ini kalau saya ini sudah habis limitnya. Oke, saya bilang. Sekarang saya cari-cari dulu, saya putar-putar dulu. Ditutuplah teleponnya. Padahal saya itu sudah curiga. Nggak mungkin, saya bilang. Ini masa saya cari uang 50 juta. Akhirnya saya tetap kerjaan seperti biasa, mengangkut pasir, bongkar pasir, di pick up. Nanti diteleponnya lagi saya sama Pak Ramot. Ramot palsu. Bagaimana Pak Haji? Tolong Pak Haji, biar cepat beres urusannya, biar cepat dapat uang. Saya bilang, sudah saya usahakan, tapi saya tidak dapat uang. Begini Pak Haji, saya ini sudah ada, saya tanya istri saya, dia dapat uang 10-20 juta, dia punya uang. Sekarang saya transfer ya. Ya, jadi kecurigaan saya bertambah. Oke, saya bilang, saya usahakan, saya cari-cari dulu, saya muter-muter dulu. Saya usahakan. Oke, mantap Pak Haji. Mudah-mudahan saya dapat, amin katanya, kata Ramot palsu tadi. Terus akhirnya saya pura-pura aja, padahal saya nggak cari uang, saya sudah curiga. Ditelepon lagi saya. Gini Pak Haji, ini kan 30 juta. Pokoknya Pak Haji carikanlah 20 juta lagi sisanya. Biar saya cari 10 juta, ini ada teman saya, bantu 10 juta. Rentenir sama apa? Apa jaminan punya Pak Haji? Jaminkan saja, nanti kan cuma saja 1 jam, uangnya kita cair. Misalnya Pak Haji pinjam 20 juta, kita bayar 25 juta. Oke, saya bilang, saya usahakanlah. Padahal saya nggak usahakan, ditutupnya lagi telepon itu. Terus diteleponnya lagi, begini Pak Haji, kalau tidak ada 20 juta, sampean carikan 10 juta, kan tuh sudah ringan katanya. Tolong ya, biar kita cepat beres urusannya, kata Ramot. Terus diteleponnya lagi, saya nggak ngangkat, saya lagi mengeluarkan pasir dari pickup, diteleponnya lagi. Terus Hendrik Wijaya nelpon lagi, saya ini sudah nggak mau balas lagi. Tapi sudah bosan di telepon, berdering terus telepon. Selesai pekerjaan saya bilang saya ini mau ke tempat polisi Ramot, dia kan di Pulau Basan. Saya tanya apakah benar ini, soalnya saya sudah bosan di telepon. Terus ada WA-nya Pak Hendrik Wijaya. Bagaimana Pak Haji? Pak Ramot itu datang, keluar dari mobil. Saya tanya, siang Pak, ada yang mau saya tanya? Oh ya, ada apa? Oh, sampean kan ada ke PT? Saya bilang masih di sini. Ya, di sini aja. Sampean ada telepon saya lah. Enggak ada telepon. Ini Pak Haji, ini Pak Ramot, ada yang mau menipu, mengatasnamakan nama sampean. Ini nomor foto profilnya. Foto profil sampean. Iya, ini foto profil saya, kata Pak Ramot, polisi yang aslinya kan. Tapi nomornya lain. Kebetulan Ramot palsu ini menelpon. Nah, ini dia nelpon, saya bilang, angkat, kata Pak polisi Ramot yang aslinya kan, saya angkat. Halo? Bagaimana Pak Haji? Cepat Pak Haji, kita butuh 10 juta saja, usahakan.
Sebentar, saya bilang. Saya tanya dulu, sampai ini ramot yang mana? Saya bilang, polisi ramot yang mana? Oh, dia gelagapan. Oh, saya ini ramot yang berada di Puruk Cahu, katanya. Oh, saya bilang, ini di sebelah saya ini polisi ramot di Puruk Cahu. Kalau sampean mau ngomong silahkan. Saya kasihkanlah ke polisi ramot. Ternyata langsung ditutup HP-nya. Dan foto profilnya hilang dan tidak sempat saya screenshot. Begitu juga foto profil Hendra Kusuma. Cerita ini, berbagi cerita ini, kejadian hari ini, biar kawan-kawan tahu modus-modus penipuan zaman sekarang. Sudah hebat-hebat modusnya. Sudah terstruktur ya. Jadi biar kita tahu, bisa mencegah penipuan-penipuan zaman sekarang. Gak enak ditipu 50 juta, 30 juta, kita setahun aja belum tentu dapat uang sebanyak itu. Nah, itulah cerita saya hari ini. Dan untungnya saya sering juga nonton YouTube tentang masalah penipuan. Ya seperti inilah, cuma modusnya beragam, macam-macam modusnya. Jadi itu saja cerita saya hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.